Anak nggak mau makan, lagi menyusui, sudah jadwalnya makan, tetapi anak tidak mau makan, bahkan mogok makan. Aduh, kenapa kok bayinya nyusu aja? Kira-kira kenapa ya? Kok dede bayinya anakku nggak mau makan, nggak mau disuapin. Kemudian kok dia pengennya nenen aja. Itu bayimu itu terlalu banyak minum susu, minum ASI. Itu karena bayimu terlalu sering dinenenin, terlalu sering disusuin. Jadinya bayimu nggak mau makan, nggak ada nafsunya, pinginnya nenen aja. Coba deh diberhentiin ASInya. Nanti pasti mau makan banyak. Oh, iya. Kalau anak nggak mau makan, dia lagi nenen, biar dia mau makannya banyak, nenennya, ASInya harus di stop. Kalau di stop, dia pasti mau makan banyak. Bener nggak sih? Duh, galau nih. Terus harus disapi sekarang, padahal usianya belum 2 tahun, masih 1,5 tahun, tapi dia nggak mau makan, dia ASI aja. Harus di stop nggak sih ASInya biar dia mau makan banyak? Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Bidan Dian Pramasari. Kerap ibu-ibu yang berada di tengah-tengah masyarakat yang sedang menyusui bayinya, ASI eksklusif bahkan melanjutkannya sampai 2 tahun atau lebih, terkendala di tengah perjalanan pada saat 6 bulan MPASI atau lebih sudah dimulai, di mana pada saat 6 bulan sampai dengan 2 tahun kemampuan dan pola makan dari anak tersebut. Bahkan beberapa anak-anak menunjukkan gerakan tutup mulut, gerakan tidak mau makan nasi, gerakan tidak mau makan apapun yang diberikan oleh ibunya. Apakah itu artinya anak ibu berarti sudah tidak memerlukan ASI dan harus diberikan makanan pendamping saja? Karena di seputaran masyarakat beredar isu-isu bahwa kalau diberikan ASI saja, kalau bayinya makan sambil diberikan ASI, nanti dia keenakan ASI, keasikan nyusut, sehingga dia nafsu makannya berkurang, sehingga dia nggak mau makan nasi. Bener nggak? Ternyata ini harus diluruskan bahwa pada saat ASI eksklusif, yaitu 0-6 bulan, dan diteruskan ASI itu sampai dengan 2 tahun atau lebih, ini adalah hal yang sangat penting sekali yang tidak boleh disia-siakan oleh orang tua untuk anaknya, karena ini adalah periode emas, periode yang dimana dari masa 0 kehamilan, dari masa konsepsi terbentuk sampai dengan masa 2 tahun atau lebih, ini adalah masa-masa emas di mana nutrisi yang penting yang masih dibutuhkan oleh anak adalah salah satunya ASI. Jadi ASI tidak boleh disia-siakan sampai dengan usia 2 tahun, bahkan bisa dilanjutkan sampai dengan lebih, sampai dengan siap untuk dilakukan penyapihan. Jadi ASI bukan alasan atau kendala di mana menyebabkan anak atau balita mengalami GTM atau gerakan tutup mulut atau bahkan penurunan nafsu makannya. Ini harus dievaluasi lagi dalam pemberian MPASI-nya, bagaimana teksturnya, bagaimana rule timing atau penjadwalan makannya, kemudian bagaimana lingkungan kondisinya, bagaimana keadaan kondisi kesehatan bayi itu sendiri. Jadi memang harus diperhatikan benar-benar bahwa ASI bukanlah penyebabnya menurunnya nafsu makan pada si buah hati Anda. Karena sebenarnya komposisi ASI yang diperlukan oleh tubuh bayi itu pada 0-6 bulan adalah 100%. Jadi 100% diperlukan adanya ASI eksklusif, jadi hanya ASI saja. Tetapi kalau sudah 6 bulan lebih sampai dengan usia 1 tahun, itu komposisi ASI yang diperlukan adalah 30-70. Jadi 30 MPASI-nya, 70 masih dengan ASI-nya. Pada saat sudah 1 tahun ke atas, itu diperlukan komposisi 70-30. Jadi 70%-nya dari makanan dan 30%-nya dari ASI sampai dengan usia 2 tahun atau lebih. Jadi ASI sangat masih penting diberikan pada anak yang masih usianya 2 tahun. Jadi diharapkan ibu dapat memonitor lagi, mengevaluasi lagi bagaimana sih pemberian makanannya, apakah selain ASI, ada makanan pendamping seperti susu yang diberikan sehingga mengenyangkan
si bayi atau si anak ini terlebih dahulu tanpa mengontrol komposisi jumlahnya, kemudian frekuensi yang diberikan, volume yang diberikan, sehingga dia kenyang terlebih dahulu sebelum dia memakan atau mengkonsumsi makanan gizi seimbang yang dibutuhkan dari makanan-makanan yang sudah disiapkan oleh ibu. Kemudian apakah sudah diberikan cemilan sebelum dia makan, karena prinsipnya pada saat memberikan anak makan pada usia 6 bulan atau lebih sampai 2 tahun ini adalah masa-masa yang penting ya ibu-ibu. Dipastikan dulu bahwa tidak memberikan cemilan, tidak memberikan makanan yang manis-manis, tidak memberikan minuman yang terlalu berlebihan, karena ini dapat menyebabkan bayi atau anak mengalami kekenyangan palsu. Jadi dia sebenarnya masih membutuhkan kalori, masih membutuhkan energi, masih membutuhkan makanan, tetapi karena sudah diberikan zat yang manis-manis, cemilan-cemilan kalori yang terlalu tinggi, nah ini menyebabkan dia kenyang tetapi nutrisinya tidak terpenuhi gitu. Jadi diharapkan pada saat ibu melakukan MPASI memperhatikan jadwal pemberian makan. Jadi setiap 2 jam, 2 jam, jadi dikosongkan dulu perutnya selama 2 jam. Kemudian bisa diberikan makanan besar, makanan komplit, dan setelah 2 jamnya jangan terlalu lama menunggu bayi untuk makan. Jadi cukup di spice antara ditunggu bayinya kalau 10 sampai 15 menit tidak mau makan ya sudah, jangan dipaksa, nanti dia 2 jam kemudian ada waktu untuk makanan selingan. Makanan selingan ini dari yang manis-manis, jadi bisa dibuat makanan sendiri. Kemudian bisa dipenuhi dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan lemak, protein, dan vitamin mineralnya. Bisa dikombinasikan dengan menggunakan puding atau apa yang tidak terlalu manis ya, karena manis ini dapat mengacaukan, terlalu manis, terlalu asin, terlalu MSG yang penyedap rasa yang berlebihan ini dapat mengacaukan rasa sensorik sehingga dapat menurunkan nafsu makan anak itu sendiri. Jadi diperhatikan sekali jadwal time rolling atau jadwal pemberian makanannya. Tunggu bayinya lapar minimal, dan jadwalnya harus disesuaikan ya ibu ya, karena jadwal makan, jadwal tidur, jadwal beraktivitas itu sebenarnya sudah ada ritmenya yang harus ibu jadwalkan. Misalnya jam 6 misalnya sudah ASI, diberikan ASI, kemudian jam 8 sudah diberikan makanan besar, kemudian jam 10 misalnya sudah diberikan selingan, tunggu sampai jam 10 diberikan selingan, nanti jam 12 diberikan makan besar, atau jam 1 atau jam 12 bisa diberikan makanan besar, kemudian setelah itu selingan, 2 jam berikutnya makanan selingan, dan setelah itu diberikan ASI. Nah, ASI ini on demand, jadi sesuai dengan kebutuhan yang masih diinginkan oleh anak. Jadi ASI ini masih sangat diperlukan untuk kekebalan tubuh, untuk intelijitas, untuk kecerdasan, untuk antibody, untuk imunitas. Jadi wajib untuk masih diberikan selama bayi ibu masih memerlukan ASI, itu tetap diupayakan untuk tetap memberikan ASI, karena ASI tidak tergantikan untuk memenuhi kebutuhan golden period atau masa-masa emas yang tidak boleh dilewatkan atau tidak boleh terabaikan selama 2 tahun. Jadi sayang sekali kalau ibu harus menyapih kurang dari 2 tahun, karena ini kandungan ASI masih sangat baik dan sangat dibutuhkan oleh ibu. Cek dan evaluasi lagi pengaturan pola makan ibu, apakah teksturnya, ataukah yang saya sebutkan tadi mengenai jadwal pemberian makannya, kemudian variasi kombinasi makanannya, kemudian yang menyenangkan pada saat bayi makan, dan kondisikan bayi makan di tempat yang memang sudah disiapkan. Jadi tidak disarankan untuk melakukan jalan-jalan, distraksi, menonton TV, menonton gadget pada saat proses makan, agar si anak terbiasa untuk dapat menikmati proses makannya. Demikian penjelasan saya mengenai ASI yang apakah harus di stop pada saat sebelum 2 tahun, karena dikhawatirkan karena terlalu sering diberikan ASI jadinya nafsu makannya menurun. Ternyata itu adalah kurang tepat dan bahkan tidak benar. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk ibu-ibu yang sudah memulai MPASI kepada anaknya dan tetap melanjutkan ASI sampai 2 tahun bahkan lebih, untuk mencerdaskan generasi Indonesia yang lebih cerah dan lebih tangguh. Terima kasih dan salam Rahayu.